Khawlatu bintu Sa'labah. Khawlatu bintu Sa'labah itu Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu anha. Seorang wanita sahabat Nabi yang mencari keadilan, ya kan? Mencari hukum hingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Qad sami'allahu qaulal lati, ya. Sehingga beliau ya dikenang terus setiap orang yang membaca ayat itu kalau paham. Hadisul Qur'anil Karimi fil ayatil lati sanadzukuruha ba'da qalil. Adapun cerita Al-Qur'an, cerita dari Al-Qur'an yang mulia, fil ayatil lati dalam ayat-ayat sanadzukuruha yang akan kami baca akannya ayat ba'da qalil sebentar lagi, itu animra'atin naqiyatin tahiratin, itu tentang seorang perempuan naqiyah yang bersih, tahiratin tentang seorang perempuan yang suci, harisatin yang sangat kepengen, alal tidamit tammi kepada mulazamah yang sempurna. Mana iltizam memegang. Seorang wanita bersih, suci, sangat kepengen untuk memegang. Sangat kepengen untuk memegang yang sempurna bil ahkami syar'iyyati dengan hukum-hukum syariat. Allati ja'a hukum yang datang dengannya hukum oleh Nabi, hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min 'indi rabbih dari sisi Tuhannya. Cerita tentang seseorang perempuan suci. Beliau kepengen setiap apa yang beliau lakukan itu harus ada hukumnya, kan? Ada aturan hukum. Nggak mau sembrono dalam hal apapun. Faqad jadalatin nabiyya, dan sungguh mendebat ia. Ini perempuan mendebat Nabi. Faqad jaladatin nabiyya, sungguh mendebat ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hawarathu, dan berbicara ia akannya Nabi fi umurin hadasan, pada perkara-perkara hadasat yang terjadi ianya perkara bainaha antaranya perempuan wa baina zaujiha dan antara istrinya. Halo, assalamualaikum. Tengah long TikTok, tengah long baca kitabnya wajib Khawlah. Nisaun tahaddasa. Entam. Nah, itu kan. Jadi qad jadalat, sungguh mendebat ia akan Nabi. Ya, ini debat nih keras. Tapi tentunya dengan tetap menghormati Nabi, kan. Mendebat dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hawarat, dan berdiskusi ia akannya Nabi fi umurin hadasan, pada perkara-perkara yang terjadi. Ianya perkara bainaha antaranya perempuan wa baina zaujiha antara suaminya. Ada peristiwa panjang nanti ceritanya di depan, sehingga beliau pengen tahu hukumnya, beliau datang kepada Nabi mengadu, kan. Cuma hukum firman Allah belum turun ketika itu, hingga pada akhirnya Allah menurunkan firman-Nya untuk menjelaskan hukum yang dihadapi oleh Khawlah ini. Fanazalat ayatun karimatun tubayyinul hukmal haqqa. Maka turunlah oleh ayat yang mulia, tubayyinu, yang menjelaskan ia ayat akan hukum yang benar fima hadasa, pada apa yang terjadi ya bainaha antara perempuan tadi yaitu Khawlah wa baina zaujiha, dan di antara suaminya. Nah, ini berkenaan dengan hukum fikih, ini penting. Berkenaan tentang dihar, ya kan. Wa hadhil ayatu hiya qauluhu subhanah, dan bermula ini ayat, dianya ini ayat itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita coba pelajari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Mujadalah, ya. Nama surat aja Al-Mujadalah, perdebatan. Apa bunyi ayatnya? Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh mendengar oleh Allah. Makna mendengar, mengetahui. Sungguh benar-benar mengetahui oleh Allah qaulal lati, akan ucapan seorang perempuan. Tujadiluka, yang mendebat ia akan engkau ya Rasul fi zawjiha, pada perkara suaminya. Wa tashtaki ilallah, dan mengadu ianya perempuan kepada Allah. Nah, ini. Jadi maknanya di sini kata para ulama, apa makna Allah mendengar? Maknanya Allah mengabulkan. Allah tahu dan mengabulkan.
Ucapan seorang perempuan yang perempuan itu datang kepada Nabi, mendebat Nabi, nanya hukum berkenaan dengan urusan suaminya. Watashtaki dan dia mengadu kepada Allah. Artinya sambil dia berbicara kepada Nabi, perempuan ini juga berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hukumnya. Ya, wallahu yasma'u tahawurakum. Allah itu mendengar, ia akan diskusi kamu berdua, yaitu Rasul dan perempuan tadi. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar terhadap segala ucapan makhluknya. Basirun itu maha melihat. Ya. Nah, ini arti umum dulu, nanti tafsirnya. Alladzina yudahirun. Kemudian Allah menurunkan hukumnya. Laki-laki yudahirun. Laki-laki yang mendihar oleh mereka dari kamu. Min nisaihinna, dari istri-istri mereka. Ma hunna ummahatihim. Tidaklah istri mereka itu ibu mereka. Ini berbicara tentang dihar ini. Ada seorang laki-laki bilang ke istrinya, anta alaya kata hari ummi, engkau seperti ibuku. Kan nggak boleh menyamakan istri dengan ibu kan? Anta alaya kata hari ummi, engkau terhadapku seperti ibuku. Artinya aku haram hidup bersamamu. Haram menjimamu. Wah, itu orang jahiliyah kata-kata itu digunakan untuk mentala istri. Nah ini terjadi salah seorang sahabat Nabi menyatakan itu kepada istrinya. Sesudah sahabat itu, Uwais namanya, menyatakan itu kepada istrinya, kemudian menyesal, kemudian pengen kembali kepada istrinya. Istrinya nggak mau minta hukum dari Nabi. Ini nanti. Alladzina yudhahirun, laki-laki yang mereka mendihar di antara kamu dari istri-istri mereka. Mereka menyatakan, engkau hai istriku seperti makku. Mahunna ummahatihim, tidaklah istri itu ibu mereka. In ummahatum illallai waladnahum. Tidaklah ibu mereka kecuali perempuan-perempuan yang telah melahirkan mereka. Melahirkan kita, itulah ibu kita. Istri nggak boleh dianggap seperti ibu. Wa innahum layakuluna munkaran minal qawli. Sungguhnya mereka para lelaki itu, sungguh mereka mengatakan akan kemungkaran dari perkataan wazura dan akan dosa atau kebohongan. Jadi mengatakan anta alayya kata hari ummi itu perkataan mungkar. Ada dendanya dalam agama. Memerdekakan seorang budak nanti atau puasa 2 bulan berturut-turut kan? Atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, sungguhnya mereka itu benar-benar mereka telah mengatakan akan yang mungkar dari perkataan wazura dan akan perkataan dosa. Bohong. Masa istri dianggap mak? Wa innallaha la'afuun ghafur. Sungguhnya Allah itu sungguh maha pemaaf, itu maha pengampun. Namun Allah tetap mengampuni bagi orang-orang yang mau bertaubat. Seperti suami dari Khawlah ini nanti. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan laki-laki yang mereka mendihar istri mereka. Summa ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali bagi apa yang mereka katakan. Maknanya kemudian mereka kembali bagi apa yang mereka katakan. Mereka pengen membatalkan ucapan itu. Jika kita menyatakan engkau hai istriku seperti makku, itu kayak mentala, nggak boleh dekat lagi. Kalau pengen balik lagi, ini fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Dan orang-orang yang laki-laki, suami-suami yang mereka mendihar dari istri mereka, kemudian mereka kembali bagi apa yang mereka katakan, maka itu tahriru, membebaskan seorang budak min qabli ayyatamassa, sebelum mereka saling bersentuhan, sebelum mereka melakukan hubungan. Harus memerdekakan budak. Zalikum tu'aduna bihi. Demikianlah kalian diberi nasihat dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu dengan apa yang kamu perbuat itu Allah mengetahui. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka barang siapa yang tidak mendapati ia akan seorang budak, fasiyamu, maka itu puasa 2 bulan yang beriring-iring keduanya, min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya saling bersentuhan, sebelum kembali hidup serumah lagi. Faman lam yastati, maka barang siapa yang tidak mampu tidak mampu puasa 2 bulan, fa it'amu sittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billah, demikian hukum Allah itu litu'minu, agar kalian beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah. Wa tilka hududullah, demikian itu hukum Allah.
Itu aturan Allah. Kamu mesti melakukannya, nggak boleh melanggar. Yang melanggar atau nggak percaya malah disebut kafir. Walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang yang kafir itu ada siksa yang pedih. Nah, itu umumnya kan. Ini ayat ini empat ayat ini turun berkaitan dengan aduan khaulah ini. Nah, ini kita baca cerita beliau sedikit. Nah, Zakaral mufassirun telah menyebutkan oleh para mufassir fi sababi nuzuli hadhil ayat pada sebab turunnya ini ayat. Sebab turunnya ini ayat. Zakaral mufassirun telah menyebutkan oleh para mufassir dalam sebab turun ini ayat riwayatin akan banyak riwayat. Banyak riwayat yang membahas tentang penyebab atau asbabun nuzul ayat ini. Minha diantaranya riwayat itu majaa. Hadis yang datang ianya hadis fi musnadil imami Ahmad dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah an Yusuf bin Abdullah dari Yusuf bin Abdullah ibni Salam radhiyallahu anhu anis sayyidati Khawlata dari Sayyidah Khawlah binti Sa'labah. Nah, dari beliau sendiri yang mengalami peristiwa ini. Qalat, ya, berkata ianya Khawlah. Apa kata Khawlah? Fiyya wallahi. Padaku demi Allah. Nah, beliau bersumpah kan untuk menguatkan. Fiyya padaku. Wallahi demi Allah wa fi zawji dan pada suamiku. Yaitu Ausi bin Samit. Padaku demi Allah dan pada suamiku yakni Aus bin Samit anzalallahu telah menurunkan oleh Allah saudara suratil Mujadalah. Saudara akan awal surat Mujadalah. Ya, ini kan? Jadi awal surat Mujadalah ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan Sayyidah Khawlah. Nah, ini teman-teman nih harus dibagi dulu nih biar apa ya? Dibagi. Biar nggak ngantuk ntar pemirsa kan. Qalat berkata ianya Khawlah. Kuntu indahu adalah aku itu di sisinya Aus. Beliau bercerita nih. Adalah aku itu indahu di sisinya Aus. Wa kana syaikhan kabira. Dan ada ianya Aus, suaminya itu syaikhan kabira, seorang kakek tua. Qad sa'a khuluquh yang sungguh telah buruklah oleh akhlaknya. Artinya begini, dulu waktu Aus menikahi Khawlah tentunya masih muda. Masih muda kan? Masih muda belia. Tapi ketika tua akhlaknya udah jahat. Udah mau mentalak istrinya, udah punya banyak anak, tiba-tiba mau mentalak istrinya. Nah, ini kan istrinya kayak enggak nerima gitu. Enggak adil. Aku udah tua, aku ditalak. Bagaimana dengan anak-anakku dan seterusnya kan? Ya. Siapa yang membiayainya? Panjang. Ya. Qalat berkata ianya Khawlah. Nah, ini dulu kita ulang sedikit. Kuntu indahu adalah aku itu di sisinya suami. Wais ya. Aus. Wakana syaikhan kabira ada ya seorang kakek kabiran yang sudah tua renta. Qad sa'a khuluquh yang sudah jeleklah akhlaknya. Orang tua kan cerewet ya tanya. Ya. Makin udah tua kita makin kurang sabar kadang kayak anak kecil kan. Nah. Qalat berkata ianya Khawlah, fadakhala alayya yauman. Maka masuk ianya suami kepadaku pada suatu hari. Nah, suami pulang ke rumah. Faraja'tuhu bi syai'in, maka aku murajaah akan dia dengan sesuatu. Makna murajaah ini rajaah saling membantah. Murajaah fil kalam maknanya kan saling berbantah-bantah. Biasalah suami istri kan cekcok lah. Nah, saling sahut menyahut ucapan apa bahasa Indonesianya. Ya, faraja'tuhu kan. Aku murajaah akan dia atau aku berbantahan akan dia suami dengan sesuatu. Faghadiba maka marah ia, suaminya marah. Faqala kemudian suaminya berkata, Anta alayya ka dhahri ummi, engkau di atasku itu seperti punggung ibuku. Ini lafaz tihar ini orang Arab kalau menyatakan ini dulu masa jahiliyah maknanya mentalak istrinya.
Ya kan, sebagaimana seseorang haram menjima ibunya, begitu juga istrinya berarti haram kepadanya, nggak boleh dekat lagi. Ini lafaz talak nih. Dalam Islam disebut dihar kan? Dihar. Nah, sesudah suaminya menyatakan seperti itu, qalat berkata ianya Khawlah, summa kharaja, kemudian keluar ianya suami. Fajalasa fi nadi qaumihi sa'atan, maka duduk ia di nadi. Nadi ini tempat pertemuan, apa namanya balairung ya. Ya, balairung kan. Nah, nadi atau nada. Kemudian keluar ia maka duduk ia pada nadi qaumihi di balairung kaumnya sa'atan sebentar. Habis mentalak istri kalau bahasa kita cuma nggak menggunakan lafaz sareh talak kan. Mentihar, pergi sejenak menenangkan diri mungkin. Ini balik lagi nih menyesal. Summa roja'a. Kemudian pulang ianya, kembali ianya suami. Faidha huwa yuriduni an nafsi. Maka tiba-tiba, kata kaulah, tiba-tiba dianya suami itu menginginkan ya akan aku untuk diriku. Artinya dia pengen mendekatiku, pengen menjima aku lah istilahnya. Ya. Nah, habis marah-marah balik, pengen dekat dengan istri kan. Faqalat lahu maka berkata ianya khaulah baginya suami, kalla enggak boleh. Enggak boleh. Karena ini lafadznya dulu sudah maklum itu sebagai talak. Nah, kalau jari jahiliyah, cuma dalam Islam kan belum ada hukum. Nah, ini yang membuat Sayyidah Khawlah ini enggak mau didekati suaminya. Beliau pengen nanya dulu ke Rasulullah tentang hukum. Kalla walladzi nafsi khawlata biyadi. Tidak, demi alladzi nafsu khawlata yang bermula jiwa khawlah itu dalam kuasanya. La tasilu ilayya. Engkau tidak akan sampai kepadaku. La tasilu. Tidak akan sampai engkau kepadaku hatta yahkumallahu wa rasuluh. Hingga memberi hukum. Hingga memutuskan hukum oleh Allah dan Rasulnya. Fina pada urusan kita. Pada persoalan kita. Bihukmihi dengan hukumnya Allah. Ini harus cari hukum dulu. Kata Sayyidah Khawlah. Kholat berkata ianya Khawlah. Ini Khawlah menceritakan. Fawasabani. Maka melompat ia kepadaku ya. Fawasaba melompat lah. Atau kayak memaksa gitu kan. Pengen memeluk. Fawasabani melompat ia kepadaku. Famtana'tu anhu. Maka aku menahan diri darinya. Aku tetap enggan. Atau famtana'tu maka aku enggan darinya suami. Tetap enggak mau kan. Faghalabtuhu bima taghlubu bihil mar'atu syaikhat dha'ifah. Maka aku mengalahkan akan dia. Nah, kan? Galap tuh, aku memenangkan. Mengalahkan atau memenangkan. Aku memenang ini terjadi gelut enggak. Kayak apa lah bahasa Indonesia ya. Kayak saling ini kan. Memaksa gitu. Fakalab tuh kan. Maka aku mengalahkan akannya suami dengan sesuatu taglubu. Taglubu. Yang mengalahkan dengannya oleh perempuan syekhat dhaifah akan kakek tua. Kakek tua tenaganya udah kurang. Artinya suaminya ini bisa dijauhkan. Fabta'atuhu fabta'atuhu fa'abadtuhu anni. Maka aku menjauhkan akannya suami dari diriku. Akhirnya mereka pisah. Nah, itu. Qalat berkata ianya Khawlah summa kharajtu ila ba'dhi jarati. Kemudian aku keluar kepada sebahagian tetanggaku. Fasta'artu minha siyaban. Maka aku pinjamkan darinya tetangga akan pakaian. Masya Allah ya. Menunjukkan Khawlah ini hidupnya miskin. Artinya pakaian di rumah kan beda untuk pakaian ketika keluar rumah. Beliau nggak punya baju ini, sampai pinjam ke tetangga, pinjam baju, mau ketemu Rasulullah. Tapi Masya Allah, orangnya sangat soleh kan? Sangat berpegang teguh dengan hukum agama. Ekonomi boleh kurang, tapi iman nggak kurang. Fakharaj itu, summa kharaj itu ila ba'dhi jarati. Kemudian saya keluar kepada sebahagian tetangga saya. Fasta'artu minha siyaban. Maka saya pinjamkan darinya tetangga tadi akan pakaian. Ya. Fakharaj itu, maka saya keluar hatta itu Rasulullah hingga saya mendatangi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu baina yadayhi, maka saya pun duduk di hadapannya Rasul. Saya duduk di hadapan Rasul. Selamat datang Pak Dedi. Ini Pak Dedi yang sangat. Yang lain nggak mau komentar Pak Dedi.
Fayalastu baina yadaihi, maka saya duduk di hadapannya Nabi, fadzakartu lahu. Maka saya sebutkan, saya ceritakan baginya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaqitu min zauji, akan apa yang saya temui dari suami saya. Saya ceritakan kisah suami saya. Udah bilang kepada saya, anta alayya kata hari ummi. Kemudian dia malah pengen tidur lagi ya dengan saya. Nah, beliau ceritakan. Waja'altu ashku ilaihi, dan jadilah aku, kata Khawlah, itu ashku, aku mengadukan kepadanya Nabi. Ma'alqi, apa yang aku temui min su'i khuluqi zauji, dari buruk akhlak suamiku. Jadi beliau mengadukan suaminya yang akhlaknya sangat buruk, makin tua makin jahat, bukan makin soleh ya. Beliau adukan, ini pelajaran untuk kita. Kita udah tua-tua, ini harus banyak sabar. Jangan banyak keinginan ya. Jangan gampang marah. Nah itulah. Qalat, berkata ianya Khawlah, faja'ala Rasulullah, maka jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata ianya Rasul. Apa kata Nabi? Ya Khuwailah. Nah, Nabi mentasghirkan nama Khuwailah. Oh, bukan. Oh ya, tadi kan Khawlah, ini Khuwailah. Tasghir. Ya Khuwailah. Ibnu ammiki syekhun kabir. Anak pamanmu itu seorang kakek yang sudah tua. Jadi ibnu ammiki maksudnya suamimu. Suamimu itu mungkin beliau nikah dengan anak pamannya ya, sepupu ya. Waalaikumsalam. Ya Khuwailah, wahai Khuwailah, ibnu ammiki syekhun kabir. Anak pamanmu itu kan seorang yang sudah tua. Fattaqillaha fi. Takutlah kamu kepada Allah padanya suami. Mananya jagalah hak suami dengan baik. Ya, ya kan? Tapi Khawlah kan, ini kan beliau bercerita terus kepada Rasul. Memang kata beliau, beliau memang sudah melakukan yang terbaik untuk suaminya. Cuma suaminya aja bandel. Qalat, berkata ianya Khawlah, fawallah, demi Allah, ma barihtu hatta nazala fiyya Qur'an. Tidaklah aku pergi. Ma barihtu, kan aku tidak pergi. Senantiasa aku di situ hatta nazala, hingga turun padaku Qur'anon, oleh Al-Qur'an. Aku tetap di dekat Nabi kan. Nah, nunggu keputusan hukum. Aku selalu di situ hingga turun Al-Quran membahas tentang persoalanku. Kata ghasya Rasulullah, maka menyelimuti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana yataghasyahu 'inda nuzulil wahyi. Oleh apa yang ada ia, itu meliputi ia akannya Nabi ketika turun wahyu. Artinya ketika itu Sayyidah Khawlah itu melihat kan, ketika Nabi menerima wahyu, melihat kondisi Nabi diliputi oleh hal-hal yang biasa ketika Nabi menerima wahyu. Jadi dalam pembahasan cara Nabi menerima wahyu kan macam-macam kan. Ada yang langsung melihat malaikat, ada yang mendengar geberincing kan. Ada yang tiba-tiba Nabi sudah paham dalam hatinya kan, ditiup oleh malaikat. Banyak kan. Itu makna yataghasya. Summa surriya anhu. Kemudian dihilangkan akan dianya. Tadi kan yataghasya, menyelimuti akannya Nabi. Apa makna bahasa Indonesia menyelimuti? Nah, ya menyelimuti aja, bukan menyelimuti dengan selimut, bukan. Nabi mengalami hal-hal yang biasa beliau alami ketika wahyu turun. Suma surya anhu, kemudian dihilangkan itu darinya Nabi. Kemudian Nabi udah biasa, faqala li, maka berkata bagiku Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan ya, ya Khuwailah, ya Khuwailah, wahai Khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi zaujiki Qur'ana. Sungguh telah menurunkan oleh Allah padamu pada perkara yang kamu alami. Wa fi zaujiki, dan pada urusan suamimu, Qur'anan, akan Qur'an. Summa qara'a alayya hadil ayat. Kemudian Nabi membacakan kepadaku akan ini ayat. Ayat yang kita bacakan di atas tadi kan, qad sami Allah. Nah, itulah yang akan kita kaji pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain beda sedikit nih. Innaha atatin nabiyya. Sesungguhnya Khuwailah tadi atau Khawlah tadi
Datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, maka Khawlah berkata bagi Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zawji Ausa. Sesungguhnya suamiku yaitu si Aus, tazawwajani wa ana syabatun marghubun fiyya. Menikahi ia akan aku padahal aku itu dalam keadaan masih muda yang disukai orang padaku." Ini ceritanya begini nih. Ya Rasulullah, suamiku namanya Aus, tajawwazani. Dulu dia menikahi aku, ana syabatun. Aku itu masih muda, marghubun fiyya, disukai orang. Nah, dulu aku masih muda. Artinya bukan hanya Aus yang suka kepada aku, orang lain juga masih suka kepada aku. Falamma taqaddamat sinni, maka manakala terdahululah usiaku, manakala aku sudah tua. Nah, sekarang aku sudah tua ya Rasul. Falamma taqaddamat sinni. Sinni, mudah-mudahan ini usiaku ya, bukan gigi ya. Nah, maka manakala terdahululah oleh umurku, mananya aku sudah tua. Wa nasarat batni, turunlah perutku. Orang tua kan. Ja'alani alaihi ka ummih. Dia menjadikan akan aku di atasnya suami seperti ibunya. Ketika aku sudah tua, dia udah berlagu. Ini suami mau meninggalkan aku, menjadikan aku, menyamakan aku dengan maknya. Berarti kan dia kayak mentalakku gitu. Watarokani ila ghairi ahadin. Dia meninggalkan akan aku kepada tidak siapapun. Artinya seolah-olah suamiku pengen menelantarkanku. Ya, watarokani. Meninggalkan dia akan aku kepada tidak siapapun. Aku sudah tua, kalau dicerai siapa yang mau? Kan gitu ceritanya. Waalaikumsalam, Ustadz Fatahillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, barakallah. Fa in kanat li rukhsatun ya Rasulullah fahaddisni biha. Maka jika adalah bagiku itu keringanan ya Rasulullah, fahaddisni, ceritakan olehmu kepadaku dengannya rukhsah. Jadi Sayyidah Khawlah ini minta rukhsah nih, gimana caranya ini? Apa masih ada cara untuk boleh balik dengan suaminya? Karena orang jahiliyah dulu kalau udah bilang ke istrinya engkau seperti ibuku itu nggak boleh rujuk lagi, nggak. Ini masih kitab wanita-wanita dalam Quran. Cerita terakhir ya, tentang Khawlah. Cuma ini yang jarang kita dengar. Namanya Khawlah binti Sa'labah. Sahabat sahabiah ya. Seorang sahabat Nabi. Ya. Nah, itu kan. Faqala laha, maka berkata ianya Nabi baginya Khawlah, ma umirtu bi syai'in fi sya'niki hattal an. Tidaklah aku diperintahkan dengan sesuatu pada persoalanmu hingga sekarang. Nabi menyatakan belum ada hukum Allah berkenaan dengan apa yang kamu alami. Belum ada hukum Allah kan? Jadi kan Khawlah ini sedih ini kan? Beliau sedih. Apa yang harus beliau lakukan? Kalau cerai, kalau anaknya diambil oleh suaminya, anaknya akan terlantar karena suaminya udah tua, nggak bisa ngurus anak. Kalau anak itu, beliau punya 4 anak atau berapa gitu. Kalau anak beliau ambil, beliau nggak mampu membiayainya, anaknya akan kelaparan. Jadi beliau berada dalam, ya galau lah keadaan. Gimana gitu lah, nggak tenang hati. Faqala, maka berkata ianya Khawlah. Ini maknanya beliau mendebat Rasul kan. Artinya terjadi tanya jawab terus antara beliau dan Rasul. Ketika Rasul belum ada hukum Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, annahu qala laha. Rasul Nabi itu berkata, ya baginya Khawlah, ma araki illa qad harumat alai. Tidaklah aku lihat engkau kecuali sungguh telah haram. Qad harumti ya. Ma araki illa qad harumti alai. Tidaklah aku melihat akan engkau kecuali engkau sudah haram kepadanya suami. Engkau nggak boleh lagi menyatu dengan suami kan? Nah, tapi Sayyidah Khawlah ini kayak nggak menerima. Bagaimana saya nggak menerima suami? Terus siapa yang jaga, yang biayain saya? Sementara saya udah tua. Kalau muda masih bisa nikah lagi. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita nih. Kalau mau cerai, cerai ketika masih muda kan? Jangan udah tua cerai. Kan aneh udah tua cerai. Faqalat, maka berkata ianya Khawlah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu ma zakara tolaka. Sesungguhnya suami itu tidak menyebut dia akan tolak. Dia nggak menyebut kata talak. Cuma menyebut anta alaya ka dhahri ummi. Wa akhadat tujadilul nabiyya. Wa akhadat. Mulai ianya Khawlah. Tujadilu mendebat ia an nabiyya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi beliau mendebat Nabi bukan tidak hormat kepada Nabi, sangat hormat. Tapi beliau pengen benar-benar dapat hukum ya. Dapat hukum baru. Summa rafa'at basaraha ila sama'i. Kemudian mengangkat ianya Khawlah akan pandangannya ke langit. Wa qalat, dan beliau berkata, Masya Allah, beliau berdoa. Allahumma inni ashku ilaika faqati. Ya Allah, sungguhnya aku adukan kepadamu akan kefakiranku. Faqah, fakir. Allahumma ini Allah ini ashku, aku adukan kepadamu faqati, kefakiranku, wa syiddata hali, akan beratnya keadaanku. Wa inna li min zawji auladan sigharan. Sesungguhnya bagiku dari suamiku itu ada anak-anak yang kecil. Aku punya banyak anak. In dammahum ilaihi dha'u. Dhamma ini menggabungkan, mengambil bahasa kita ya. Jika mengambil ia akan mereka kepadanya suami. Jika mengambil ianya suami. Jika menggabungkan ianya suami akannya anak kepadanya suami. Dha'u. Akan sia-sialah hidup anak itu. Nggak ada yang urus. Orang suami udah tua. Wa in dhammamtuhum ilayya. Jika aku ambil akan mereka kepadaku. Ja'u. Mereka anak-anak itu akan kelaparan. Allahumma fafarij kurbati. Ya Allah, longgarkan olehmu akan bebanku. Kurbah, penderitaan, beban. Wahlul uqdati, uraikan, lepaskan olehmu ya Allah akan belengguku. Jadi beliau benar-benar terbebani. Masya Allah, doa beliau dikabulkan oleh Allah. Akhirnya suaminya nanti kembali lagi menyatu. Qalat, berkata ianya, Khawlah tadi, Sayyidah Khawlah, ma barihtu hatta nazal al-Qur'an. Tidaklah aku pergi hingga turunlah oleh Al-Qur'an. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, absyiri ya Khawlatu. Berbahagialah engkau. Ajfid absyiri ya. Bahagia, senang, kabar gembira. Absyiri. Bergembiralah engkau hai Khawlah. Summa qara'a, kemudian membaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadil ayah, akan ini ayat. Kemudian baru Nabi membaca 4 ayat tadi, awal surat Al-Mujadalah. Ini belum tafsir ayat nih, baru asbabun nuzul. Bagaimana teman-teman semuanya? Menarik nggak kira-kira? Masya Allah ya. Wa hurufu qad fi qawlihi ta'ala. Ini udah mulai tafsir ayat nih. Syekh Tantawi mulai menafsirkan ayat. Wa harfu qad, huruf qad yang ada pada firman Allah Ta'ala, qad sami Allah. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Itu litahqiq. Yang qad litahqiq masuk pada fi'il madhi ya. Wa litawaqqu'il ijabah, dan untuk memastikan kabul dari Allah Ta'ala. Alama jadalat fihi tilkal mar'ah, di atas apa yang mendebat padanya oleh perempuan itu an-nabiy, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan. Jadi qad benar-benar. Cuma Allah mendengar, qad sami'a, sungguh mendengar oleh Allah. Seolah-olah kita memahami berarti sebelumnya Allah tidak mendengar, kan jadi bertentangan dengan tauhid nih. Kok apa sekarang baru Allah mendengar? Enggak, Allah selamanya mendengar kan. Wasima'u fi qawlihi ta'ala, dan bermula kata sima tadi, qad sami'a, sima dalam firman Allah Ta'ala, sami'a itu bimakna alima, bimakna ilmillah. Allah tahu. Allah tahu. Bimakna ilmillah, yaitu ilmu Allah Ta'ala at-tami, ilmu Allah yang sempurna. Bima dara baina tilkal mar'ati wa baina rasul, dengan apa yang terjadi ya antara perempuan tadi dan antara Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kak sami Allah maknanya Allah tahu benar apa yang terjadi antara perempuan dan Nabi tadi ya. Wastijabatihi subhanahu li syakwaha wa hukmihi fi tilkal mas'alati bima yubtilu ma kana syai'an bi sya'niha qabla nuzuli hadhil ayat. Nah, istijabah masih kita kata kepada ilmillah. Jadi simak dalam firman Allah Ta'ala, sami'ah tadi dengan makna pengetahuan Allah yang sempurna. Dan dengan makna mengabulnya Allah. Istijabati dengan makna menerimanya Allah subhanahu li syakwaha, bagi aduan. Bagi pengaduannya. Khawla wa hukmihi, dengan makna hukumnya Allah. Allah memberi hukumnya.
fitilkal masalah, pada masalah itu, bima yubtilu, hukum sesuatu yang bisa membatalkan akan apa yang ada ia itu umum atau masyhur, bisa aniha dengan persoalannya si perempuan qabla nuzuli hadil ayah, sebelum turun ini ayat. Ini maknanya firman Allah ini membatalkan hukum sebelumnya. Hukum yang sudah masyhur di masyarakat ketika itu. Ketika itu dulu, sebelum ayat ini turun, ketika seorang suami bilang kepada istrinya, anta alayya ka dhahri ummi, itu kayak perempuan itu terkatung-katung sama suaminya, nggak bisa menyatu lagi. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, hukum itu batal. Ternyata zihar itu bisa dikafarahkan. Ya, bisa dihapus zihar itu dengan membayar kafarah. Ya, silakan. Ustaz Fasailah, Bapak Ahmad. Waalaikumsalam. Nah, wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, tuja di luka itu minal mujadalah. Tujadilu kan diambil dari mujadalah. Wahyal mufawadatu ala sabilil munadha'ati wal mughalabah. Dianya mujadalah itu mufawadah, semacam diskusi ya. Mujadalah itu mufawadah, diskusi ala sabilil munadha'ah, di atas jalan berselisih dan saling mau mengalahkan. Nah, itu maknanya ya. Jadi mujadalah itu berdebat. Kayak kita pengen menang, si fulan yang sebelah sana juga pengen menang kan? Begitulah Allah menggambarkan khaulah dengan Nabi ya. Beliau berdua kayak berdebat gitu ya. Wa asluha min jadaltul habla. Asalnya mujadalah itu dari jadaltul habla. Apa makna jadaltul habla? Idza ahkamtu fatlahu. Apabila aku kuatkan akan bundelannya tali. Fatla itu maknanya gini. Kalau akedun kan tali yang dibundel. Fatla itu membuka bundelannya. Nah, cuman Pak Dedi bahasa Indonesia jiku nah. Talo taku yang kena kedutnya tablahu fatla nah. Ya, idza ahkamtu fatlahu, apabila aku kuatkan akan melepaskan belenggunya, ikatannya ya. Itu namanya mujadalah. Karena tujuan berdebat kan untuk memenangkan diri ya. Artinya di sini di luka perempuan itu mendebatmu ya Rasulullah. Qauluhu subhanah, adapun firman Allah subhanah, tashtaki mengadukan ia, minasyakwa. Minasyakwi diambil dari syakwi. Wa asluhu, asalnya syakwi itu minasyakwah, syakwah. Apa syakwah? Wahia sakaun sagirun yuj'alu fil ma. Ini beliau banyak mengupas kata-kata ya. Kalau kita nggak ngaji saraf kayak nggak penting gitu. Tapi kalau untuk orang yang ngaji saraf tentunya penting ya. Syakwah itu sakaun sagir. Saka itu apa namanya? Timba kecil lah. Timba kecil yuj'alu fil ma, yang dijadikan dalamnya akan air. Wa idharu ma fiha, dan menampakkan ma yang ada ia dalamnya timba ya. Dianya syakwa itu sakaun. Ember